Ya, pemerintah Kota Surabaya memasukkan warga lanjut usia atau lansia dan jurnalis dalam daftar kelompok prioritas penerima vaksin pada program vaksinasi tahap 2. Rencana awal tahap 2 ini akan diikuti aparatur sipil negara dan anggota TNI Polri. Masuknya kelompok lansia sebagai penerima vaksin tahap 2 ini setelah ada kepastian dari pemerintah pusat yakni vaksin Sinovac aman untuk lansia. Kelompok lansia yang mendapatkan vaksin adalah yang berusia 60 tahun ke atas. Pemberian vaksin juga dilakukan 2 kali dosis. Kelompok lain yang rencananya menjadi penerima vaksin adalah jurnalis. Pelaksana tugas Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buwana mengatakan, sudah mengusulkan jurnalis sebagai penerima vaksin ke pemerintah pusat karena termasuk kelompok berisiko tinggi tertular COVID-19. Begitu juga dengan berapa kuota bagi jurnalis yang akan divaksin, mengingat jumlah vaksin masih sangat terbatas. Kemarin sudah saya sampaikan untuk teman-teman jurnalis, ini lagi dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, apakah bisa kita masukkan dalam tahap kedua, karena kemarin sudah kita usulkan juga, dan itu merupakan kebijakan, yaitu bicara kebijakan, nanti kita sambil hitung datanya, para jurnalis ini masuk di tahap kedua ini berapa kuotanya, kita harus sesuaikan dengan kuota yang kita dapat. Untuk jurnalis, pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya atau Ila Isfandiari menilai, profesi ini menjadi kelompok yang rentan tertular dan menularkan virus. Di Surabaya sendiri, ada puluhan jurnalis dan pekerja media yang terinfeksi virus COVID-19, 3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Sejumlah kantor media massa pun menjadi klaster penularan. Sebenarnya memang wartawan itu adalah salah satu profesi yang rentan terinfeksi COVID-19 ini. Sehingga menurut saya layak ketika kemudian kebijakan vaksinasi ini memprioritaskan terlebih dahulu kelompok orang yang lebih rentan terinfeksi, kemudian wartawan dimasukkan, saya kira masih wajar lah saya kira ya. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia, Abdul Manan menegaskan, jika memang di suatu daerah tingkat penularannya tinggi, lalu didukung data epidemi yang menunjukkan jurnalis menjadi kelompok rentan tertular, tidak masalah. Jurnalis mendapatkan vaksin sebagai bagian dari hak warga negara. Saya kira lebih bijak kalau kebijakan untuk memprioritaskan siapa yang lebih layak diprioritaskan itu karena pertimbangan sains, pertimbangan epidemiolog lah. Siapa kelompok yang paling rentan untuk terinfeksi sehingga layak untuk mendapatkan vaksin pertama atau kedua gitu. Jadi bukan karena pertimbangan politis. Kalau mau memprioritaskan wartawan, apakah memang misalnya ada statistik yang menunjukkan bahwa memang di daerah itu cukup banyak wartawan yang terinfeksi sehingga layak untuk dapat prioritas vaksin gitu. Kalau tidak, saya kira sebaiknya berikan saja kesempatan vaksin itu kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Manan berharap setiap kebijakan yang diambil terkait vaksin, terutama bagi jurnalis, harus didasarkan pada strategi penanganan pandemi. Artinya, kata dia, pemberian vaksin kepada jurnalis harus berbasis pada sains dan epidemiologi. Sehingga, bukan karena pertimbangan mendapatkan hak keistimewaan karena kedekatan dengan pejabat, apalagi faktor politis. Pemkot Surabaya mengajukan 3,8 juta dosis vaksin untuk 1,9 juta warganya. Rencananya, vaksin tahap 2 ini dimulai pada Minggu ketiga Februari 2021. Untuk tahap 2, Pemkot Surabaya terus melakukan pendataan penerima vaksin. Sampai awal Februari, ada sekitar 20.000 nama yang akan mendapatkan vaksinasi. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya.